Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Sales property harus pintar ngomong. Banyak dari orang-orang yang mau bergabung di dunia sales, terutama sales property, mereka selalu bertanya, "Pak, saya ini tidak bisa ngomong. Bisa enggak saya menjadi seorang yang sukses di dunia sales property atau agent property?" Nah, simak video ini sampai habis dan jangan lupa Anda subscribe supaya Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai properti. Top sales property harus pintar ngomong. Masa sih? Nah, ini penjelasan saya. Saya mengenal begitu banyak top sales property yang orangnya itu introvert atau tidak banyak ngomong. Tetapi mereka sangat produktif di dalam closingan. Lucu juga ya. Introvert tetapi kalau dalam closingan itu luar biasa banget. Nah, tetapi ada juga sales property itu orangnya sangat suka ngomong, sangat pintar ngomong, tetapi di dalam closingan itu jarang-jarang atau yang saya sebut dengan tumpul. Fakta yang sangat berbeda dengan judul saya di topik kali ini. Jadi pintar ngomong bukan identik dengan pintar jualan. Fakta yang lucu kan? Tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Jadi top sales property itu bukan harus pintar ngomong, tetapi harus pintar mendengarkan. Mendengarkan apa? Kebutuhan klien dan memberikan solusi terhadap kebutuhan itu. Jadi seorang sales yang hebat itu bukan mereka itu pintar dalam berbicara. Saya sering kali melihat dan juga mengamati. Saya pernah ketemu dengan banyak sales yang hebat. Pada saat mereka mengantarkan klien atau viewing, mereka nggak banyak ngomong. Mereka diam, bawa buku catatan, dan mencatat apa yang ditanya oleh klien, ya kan? Dan juga mereka sedikit memberikan, menjelaskan sedikit, tetapi bukan yang artinya ngomong sepanjang waktu pada waktu viewing tersebut, tidak. Mereka malah lebih banyak bertanya kepada klien kebutuhan mereka bagaimana, dan melihat reaksi klien. Pada waktu viewing, mereka mengamati, menggali kebutuhan klien. Jadi bukan yang sepanjang waktu ngomong terus. Nah, jadi mereka top sales yang hebat-hebat itu bukan artinya mereka akan ngomong sepanjang waktu pada waktu mereka ketemu klien. Tidak sama sekali. Jadi mereka lebih banyak menggali, baik itu top sales primary ataupun secondary. Lebih banyak begitu. Jadi komunikasi yang mereka lakukan dengan klien bukan komunikasi yang satu arah. Bukan istilahnya product knowledge kepada klien diberikan sampai habis. Itu tidak. Jadi top sales property yang hebat yang saya pernah ketemu itu mendengarkan lebih banyak daripada mereka berbicara. Nah, ada hebatnya lagi. Ada sales property, tapi ini jarang sekali terjadi. Sangat jarang. Itu hanya dengan sekali dua kali viewing itu bisa closing. Pertanyaannya kok bisa? Karena mereka jago sekali di dalam menganalisa kebutuhan klien. Bahkan sebelum ketemu dengan klien tersebut, mereka sudah menggali melalui telepon klien ini kebutuhannya bagaimana. Jadi pada waktu si sales ini memberikan sebuah pilihan kepada klien, itu biasanya langsung closing. Nah, model sales seperti gini, itu jumlahnya tidak lebih dari 1% populasi sales property. Untuk bisa jadi seperti gini, itu skillnya perlu diasah, perlu jam terbang. Dan saya rasa semua dari Anda pasti juga bisa melakukannya. Tetapi harus lebih banyak mendengarkan. Maka dari itu Tuhan itu memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, bukan kebalikannya.
Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan kebutuhan dari klien kita dan memberikan solusi terhadap kebutuhan mereka. Nah, justru dengan terlalu banyak ngomong, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengerti dan menggali kebutuhan klien. Saya pernah ada sebuah pengalaman. Waktu itu ada di sebuah developer di Surabaya. Saya menemani kebetulan mertua saya untuk lihat properti. Nah, saya waktu datang, saya bukan sebagai sales property, tetapi sebagai klien. Bertemulah dengan seorang marketing dari developer. Nah, dia ini bisa dibilang tipikal marketing. Nah, saya sering menggambarkan tipikal marketing ini dengan, mohon maaf, dengan contoh dengan tipikal anjing. Nah, dia ini bisa saya kategorikan sebagai tipikal sales seperti anjing Chihuahua. Jadi anjing Chihuahua, Anda tahu, anjing yang kecil tetapi punya suara yang nyaring dan setiap kali ketemu orang selalu menggonggong. Nah, si sales property ini tipikal seperti anjing Chihuahua itu. Jadi pertama kali ketemu dan sampai terakhir itu selalu ngomong tanpa memberikan kesempatan kepada klien itu untuk ngomong. Dia tidak banyak bertanya, tetapi dia menjelaskan produknya. Produk knowledge-nya luar biasa, jago, ya kan? Dia menjelaskan dari A sampai Z kelebihan dari properti itu apa. Jadi saya cukup wow, produk knowledge-nya luar biasa. Tetapi kesalahan dari si sales ini, dia tidak menciptakan komunikasi dua arah dengan klien. Jadi dia hanya cerita mengenai kelebihan produk, tetapi gagal untuk menggali dan mendengarkan kebutuhan klien. Nah, jadi si klien ini, maksudnya papa mertua saya sudah punya. Saya membaca sebuah sinyal beli. Dia sangat tertarik sekali untuk membeli properti tersebut. Nah, tetapi pada waktu itu si marketing tersebut tidak bisa mengclosingkan di tempat. Padahal waktu itu sudah nawar. Nah, jadi dia tidak mendengar apa kebutuhan si klien, tetapi dia selalu ngomong kelebihan produknya. Dia ngomong, "Pak, boleh keliling satu Surabaya cari yang lebih bagus dari ini." Itu kan artinya memberikan kesempatan kepada si buyer untuk cari opsi lain. Dan yang terjadi apa? Singkat cerita, sudah 2 jam bertemu dan tidak closing. Akhirnya papa mertua saya pulang dan si klien bingung, si marketing bingung, si sales property ini bingung, kok nggak closing? Ya nggak closing karena dia tidak tahu kebutuhan dari klien tersebut. Jadi akhirnya singkat kata pulang dan tidak terjadi closing. Akhirnya besoknya 2 hari kemudian si marketing ini telepon saya, "Pak, tolong itu gimana mertuanya? Jadi closing nggak?" Nah, akhirnya saya coba follow up terhadap mertua saya gimana, dan ternyata sudah bahasa Jawanya jadi adem atau tidak pengen beli lagi. Jadi banyak ngomong bukan artinya Anda pasti bisa closing. Justru marketing yang pintar mendengarkan itu justru bisa closing. Jadi rubah paradigma Anda. Dari seorang top marketing itu harus banyak ngomong, salah, coret. Menjadi seorang marketing, seorang top sales itu yang banyak mendengarkan, banyak mengamati, banyak menggali kebutuhan klien. Makanya Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Artinya Anda lebih harus banyak mendengarkan, banyak mengamati, banyak melihat, dan sedikit berbicara. Kalau Anda mau sukses sebagai sales property. Semoga konten kali ini bermanfaat buat Anda dan semoga Anda menjadi seorang miliarder di bisnis agent properti ini. Thank you.